Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sedang siap belajar di rumah masing-masing, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Saya juga akan selalu semangat untuk mentransfer ilmu kepada kalian semua. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang menyamak kulit hewan yang awalnya tidak bisa dipakai, akhirnya bisa dipakai karena disucikan. Nah, sekarang ini sudah tidak membahas kulit, tapi sesuatu yang berhubungan juga dengan hewan tadi. Artinya di dalam kulit ini, di dalam hewan ini tidak hanya kulit saja yang dibahas, tapi juga tulang, rambutnya juga. Itu semuanya bermanfaat bagi manusia ini. Semua hewan itu pasti ada manfaatnya. Mari kita lanjutkan. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa admul maitati utawi balonge batang. Wasaruha lan rambute batang. Iku najisun najis. Wa kadalan ing dalem kaya mengkene najis. Al maitatu utawi batang. Aidon halimane. Iku najisun Iku najasatun najis. Wa uridu lan dan karepake biha kelawan maitah apa azza ilatul hayati, hayawan kang ilang sifat uripe. Bighairi dakadin, kelawan tanpa disembelih, syar'iyatin kang coro syarak, fala yustasna mongko ora den jabake, hina indin ing dalem mengkene uridu biha. Al-mudakkati apa al-mudakkati widungane hayawan. Widungane hayawan kang dibeleh. Apa ada kata yang terlewat. Apa janinul mudakkati, apa janinul mudakkati widungane hayawan kang den beleh idza kharaja ing dalem nalikane metu min batni ummihi saking wetenge ibuke janin maitan halimati lianna dakatahu krana setuhune beleh janin fi dakati ummihi iku fi dakati ummihi ing dalem beleh ibuke janin. Wa kadalan iku kaya mengkono janin ghairuhu utawi sakliyane janin minal mustasnayat saking pira-pira perkara kang den jabake.
al-madkurati kang den tutur. Fil mabsutati ing dalam kitab kang den jembarake. Summa istasna nulin jabake sapa musannaf min sya'ril mayitati saking rambuté bathang. Qaulahu ing dawe musannaf ilal adamiyah kejaba anak adame kejaba anak Adam ai fa inna sya'rahu tegese mongko setuhune rambuté Adam iku tahirun suci kamai tadi kaya kamai tadi madani batangi Adami. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang tulang dan rambutnya bangkai tadi. Kalau kita orang yang berpikirnya dalam bisnis, maka tulang itu pasti akan bermanfaat, bisa dijual, dibuat hiasan dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi oleh ilmuwan-ilmuwan yang menemukan tulang itu bisa dijual belikan. Begitu juga rambut hewan itu kalau kita lihat sekilas pasti tidak ada manfaatnya. Tapi ternyata baju kita ini awalnya dari rambutnya hewan ini, yang kemudian dipintal menjadi benang, dan kemudian benang ini menjadi kain ini menjadi berbagai coraknya kain, akhirnya jadi baju kita. Nah, bagaimana caranya untuk mensucikan tulang maupun rambut ini? Apakah suci atau najis? Karena ketika sudah disembelih, maka tulang atau rambut ini maka tidak suci lagi, najis. Baiklah, selanjutnya ketika kita ingin memanfaatkan tulang dan rambut tadi, maka hewan itu harus benar-benar disembelih secara syariat Islam. Nah, kuncinya di situ. Bagaimana caranya menyembelih dengan syariat Islam? Kuncinya adalah dengan menyebut asmanya Gusti Allah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim sudah cukup. Allahu Akbar, monggo. Dengan berbagai cara model ya, yang penting kuncinya adalah dengan menyebut asmanya Gusti Allah. Dengan tata cara yang benar, yaitu leher atau jalannya makan itu harus terputus. Jangan sampai belum terputus kemudian dicabut. Ini nanti akan menjadi haramnya hewan yang disembelih. Makanya siapkan, kalau ada yang beda ya, ada yang memegangi bagian tubuh yang lain, ya silakan dipegangi. Yang bagian menyembelih, pegang kepalanya dengan benar, raba dengan pas jalannya makan itu, kemudian siapkan pisau yang sangat tajam, langsung disembelih. Jangan sekali-kali memakai pisau yang ketul. Apa ketul itu? Tumpul. Ini kasihan hewannya. Ketika disembelih, kik kik kik, belum putus-putus. Ini nanti kasihan, hewannya kasihan. Bisa jadi nanti hewannya ini merasa kesakitan, akhirnya yang terjadi daging yang mestinya enak dimakan itu nanti jadi tidak enak dimakan.
Wis itu urusannya koki-koki itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Ketika kita ingin memanfaatkan tulang maupun rambut atau bagian tubuh hewan yang akan kita manfaatkan tadi itu harus dengan disembelih dengan syariat Islam. Nah, ada lagi bagaimana dengan hewan yang kemudian matinya itu tidak dengan syariat Islam. Contohnya ditepil, akhirnya terkena lehernya hewan tadi itu terus mati, keok-keok mati. Bagaimana caranya? Ya, otomatis kita tidak bisa memanfaatkan bagi tubuh itu hewan tadi walaupun sebagian saja, nggak bisa. Seperti ada lagi ditembak, nah, setelah ditembak ini jatuh yang mestinya bisa nututi untuk disembelih ternyata tidak bisa kita sembelih, akhirnya mati. Ya sudah selesai, tidak akan bisa kita manfaatkan. Makanya kita harus memahami bagaimana caranya untuk menyembelih secara syariat Islam. Nah, dengan pertimbangan tadi, tulang dan rambut yang sudah kita bahas tadi, ada pembahasan terakhir di fase ini, yaitu bagaimana dengan hewan yang ada di dalam perutnya hewan, artinya bayi, janin ya, janin, belum bayi ini, janin, masih di dalam kandungan. Nah, ingin memanfaatkan janin tadi itu, tetapi bagaimana caranya? Padahal ingin menyembelih induknya atau induknya akan mati. Bagaimana caranya? Biar yang janin tadi itu bisa bermanfaat. Karena di sini ketika kita membunuh ibunya, maka janin juga akan terbunuh. Maka kalau ibu hewan tadi itu akan meninggal umpama ini, entah sakit atau bagaimana, maka segera disembelih dengan syariat Islam, maka janin yang ada di dalam kandungan itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau ibunya tadi mati dengan sendirinya, janinnya terus diambil, maka tetap tidak akan bisa, karena janinnya sudah meninggal dengan tanpa syariat Islam. Dengan model tadi ya, ibunya disembelih, maka janinnya bisa dipakai. Baiklah, itu pembahasan hewan. Sekarang ada pembahasan pengecualian yang dikecualikan oleh musonef. Karena mayit itu bukan hanya hayawan, tetapi di sini ada pembahasan manusia. Adami ini adalah manusia. Bagaimana dengan manusia? Kalau meninggal bagaimana? Kita tidak mungkin akan menguliti manusia, tidak mungkin. Kita juga tidak akan menggunakan semua bagian-bagian tubuhnya. Bagaimana? Maka semua bagian tubuh manusia itu suci, termasuk rambut. Rambut itu suci. Menurut ulama, menurut musonef kitab ini. Demikian anak-anak, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat, bisa barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.